Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Roma 12 ayat 1-8. Tema yang diberikan adalah keluarga menggunakan karunia rohani. Dari ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita melihat nas ini ditujukan kepada saudara-saudara. Kamu, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, jamak. Mu, jamak. Jadi di dalam konteks hari ini, kita tahu bahwa nas ini ditujukan kepada gereja, kepada kelompok-kelompok kecil seperti sekolah minggu, seperti KPW, bahkan kepada keluarga yang kalau kita melihat dari struktur gereja, struktur jemaat, keluarga ini adalah unit yang paling kecil dari tubuh Yesus atau gereja atau jemaat. Adapun tujuan dari nas ini adalah supaya anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan beribadah secara sejati. Nas ini juga menunjukkan bagaimana jemaat Tuhan ini bisa beribadah secara sejati, yaitu dengan mempersembahkan tubuh mereka kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Di ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menjelaskan lebih jauh apa yang disampaikan di ayat 1 tadi, yaitu mengenai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita tahu persembahan di sini adalah tubuhmu, yang di dalam konteks ini adalah tubuh Yesus atau jemaat Tuhan atau gereja Tuhan atau sekolah minggu milik Tuhan atau keluarga milik Tuhan. Dengan demikian, yang diacu dengan persembahan di sini adalah setiap anggota gereja, anggota jemaat, anggota keluarga. Setiap anggota ini dipersembahkan kepada Tuhan. Tubuh atau persembahan macam apakah yang dibicarakan di ayat 1 tadi? Ayat 2 menunjukkan. Pertama adalah persembahan atau tubuh yang hidup. Di ayat 2 kita melihat berubah oleh pembaharuan budi. Maksudnya adalah ada pertumbuhan di dalam tubuh ini. Ada transformasi di dalam tubuh ini. Tubuh yang mengalami pertumbuhan dan transformasi adalah tubuh yang hidup. Sebentar lagi kita akan melihat lebih jauh tubuh yang hidup, tubuh yang bertumbuh, tubuh yang mengalami transformasi. Sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus di Efesus 4 ayat 21-24. Kedua adalah mengenai persembahan atau tubuh yang kudus. Ayat 2 ini menjelaskan bahwa tubuh yang kudus adalah tubuh yang tidak serupa dengan dunia ini. Tubuh yang tidak kudus mengikuti aturan-aturan main dunia, serupa dengan dunia. Sementara tubuh yang kudus mengikuti aturan-aturan main firman Tuhan, tidak serupa dengan dunia. Adapun persembahan atau tubuh yang berkenan kepada Allah adalah tubuh yang dapat membedakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Lebih jauh mengenai persembahan atau tubuh yang hidup, firman Tuhan di Efesus 4 ayat 21 mengatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Yesus, dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang dimaksud hidup, yang dimaksud tumbuh, yang dimaksud bertransformasi di sini adalah dari manusia lama menjadi manusia baru. Efesus 4 tadi mengatakan manusia baru di sini diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia lama yang telah dibaharui di dalam roh dan pikiran menjadi manusia baru. Jadi persembahan yang hidup di sini adalah persembahan atau tubuh yang adalah manusia baru yang terus mengalami pertumbuhan dan transformasi atas pekerjaan Roh Kudus yang dilakukan oleh Tuhan di dalam gerejanya, di dalam tubuhnya, di dalam kelompok kecil atau sekolah minggu atau KPW-nya, di dalam keluarga yang adalah milik Tuhan. Sebentar lagi kita akan melihat bahwa tubuh atau gereja atau kelompok kecil atau keluarga milik Tuhan yang bertumbuh ini dasarnya adalah setiap anggota yang bertumbuh, setiap anggota yang bertransformasi. Seperti yang disampaikan di ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi dasar dari tubuh, dari kelompok kecil, dari keluarga yang hidup, yang bertumbuh, yang bertransformasi adalah setiap orang di dalam tubuh itu, di dalam kelompok kecil itu, di dalam keluarga itu yang hidup, tumbuh, dan bertransformasi. Nas ini memberikan ilustrasi mengenai hal ini. Pertama adalah setiap orang yang hidup, yang bertumbuh, yang bertransformasi tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut dia pikirkan. Dari konteks nas ini kita tahu yang patut dia pikirkan adalah karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada yang bersangkutan. Jangan pikirkan karunia-karunia yang tidak diberikan Tuhan kepada yang bersangkutan. Dengan demikian, ilustrasi kedua, berdasarkan karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada yang bersangkutan harus bisa menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada yang bersangkutan. Yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan memberikan karunia tertentu kepada yang bersangkutan, maka yang bersangkutan bertanggung jawab untuk mengelola karunia itu sedemikian rupa dengan bantuan Roh Kudus, sehingga dengan penguasaan atas karunia tertentu ini yang bersangkutan dapat mempersembahkan dirinya di dalam dia beribadah kepada Tuhan. Kembali ke kata tubuhmu yang ada di ayat 1 tadi, ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat ini kembali menjelaskan kepada kita bahwa tubuhmu di sini adalah tubuh Yesus, gereja Tuhan, kelompok kecil milik Tuhan, keluarga milik Tuhan, di mana di dalam tubuh ini ada banyak anggota, di mana di dalam tubuh ini setiap anggota mempunyai tugasnya tertentu sesuai dengan karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada anggota tertentu itu. Dan tubuhmu ini adalah tubuh Kristus. Gerejamu ini adalah
tubuh Kristus. Kelompok kecilmu ini adalah tubuh Kristus. Keluargamu ini adalah tubuh Kristus. Satu tubuh dalam Kristus. Adapun setiap orang di antara kamu yang disampaikan di ayat 3 tadi, di ayat 4 ini dijelaskan adalah masing-masing anggota, setiap orang yang seorang terhadap yang lain. Artinya di dalam gereja Tuhan, di dalam kelompok kecil Tuhan, di dalam keluarga Tuhan, masing-masing orang di dalamnya itu adalah anggota. Satu lagi anggota, satu lagi orang di dalam anggota. Di ayat 6 sampai ayat 8, nas kita menjelaskan karunia-karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap tubuhmu yang ada di ayat 1 tadi, yaitu kepada setiap orang di antara kamu yang ada di ayat 3 tadi. Karunia-karunia itu antara lain adalah ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat 7, jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi karunia-karunia itu termasuk bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagikan sesuatu, memimpin, menunjukkan kemurahan. Dan nas firman Tuhan kali ini dengan jelas mengatakan, persembahkanlah karunia-karunia itu dalam ibadahmu kepada Tuhan. Dalam ibadahmu sebagai gereja, dalam ibadahmu sebagai kelompok kecil, dalam ibadahmu sebagai keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan meringkas nas kita yang barusan saja kita renungkan. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita semua anak-anaknya yang berdasarkan tema kita hari ini, yaitu mengenai keluarga. Tuhan menghendaki satu, keluarga melakukan ibadah dengan mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Yaitu setiap anggota keluarga yang ada di dalam keluarga itu mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. 2. Tuhan menghendaki keluarga hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. 3. Tuhan menghendaki keluarga menjadi satu tubuh dengan banyak anggota di dalamnya. Anggota ini termasuk ayah, ibu, suami, istri, anak-anak. Dan yang keempat adalah Tuhan menghendaki setiap karunia yang dianugerahkan kepada setiap anggota keluarga dipersembahkan dalam ibadah kepada Tuhan. Saya akan menutup renungan firman Tuhan kali ini dengan menyampaikan beberapa penerapan. Dari kesimpulan Tuhan menghendaki keluarga melakukan ibadah dengan mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, penerapannya adalah beribadahlah setiap hari sebagai keluarga, di mana di dalamnya ada masing-masing anggota keluarga. Cara yang terbaik untuk ini adalah dengan melakukan altar keluarga, mezbah keluarga. Dari kesimpulan Tuhan menghendaki agar keluarga hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, penerapannya adalah baca dan mengerti dan hidupilah firman Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus. Menghidupi firman Tuhan adalah menghidupi kehidupan yang kudus. Dari kesimpulan Tuhan menghendaki keluarga adalah satu tubuh dengan banyak anggota, penerapannya adalah sebagai berikut. Saya akan jelaskan ini sedikit. Bapak Ibu tentu mengetahui dari konteks Alkitab bahwa anak-anak Anda yang belum percaya pada Tuhan Yesus,
belum terima Tuhan Yesus, mereka bukanlah bagian dari tubuh Yesus karena di dalam mereka belum ada Roh Kudus Yesus. Perhatikan ini dengan baik-baik Bapak Ibu. Anak-anak Anda yang makan malam bersama dengan Anda bacakan Alkitab, Anda doakan sebelum mereka terima Tuhan Yesus. Mereka bukanlah anggota dari tubuh Yesus. Artinya mereka bukan satu tubuh dengan Anda. Penerapan, berdoalah, memohon lawatan dari Roh Kudus sehingga Roh Kudus membuka hati anak-anak Anda sehingga anak-anak Anda itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bertobat dan mereka percaya pada Tuhan. Dan pada saat itulah baru mereka menjadi anggota dari tubuh Yesus, menjadi satu tubuh dengan Anda di dalam Yesus, di keluarga Anda. Untuk ringkasan terakhir, Tuhan menghendaki setiap karunia yang dianugerahkan kepada setiap anggota keluarga di dalam keluarga Anda dipersembahkan dalam ibadah kepada Tuhan. Penerapannya adalah setelah anak-anak Anda atau istri Anda atau suami Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tugas keluargalah untuk mengetahui karunia macam apakah yang dianugerahkan Tuhan kepada anggota keluarga tertentu itu yang barusan terima Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Pertama tentu berdoa, kemudian datanglah ke pemimpin gereja. Tanyakan kepada pemimpin gereja bagaimana Anda boleh dibantu untuk mengetahui karunia rohani yang dianugerahkan kepada anak Anda misalkan, atau istri Anda misalkan. Sekarang ini di gereja-gereja sudah banyak sekali tes-tes yang dipakai untuk mengetahui karunia rohani dari seorang anak Tuhan. Jadi penerapannya adalah 1. Beraltar keluargalah. 2. Membaca dan mengerti dan menghidupi firman Tuhan atas bantuan dari Roh Kudus. Berdoa untuk itu. 3. Berdoalah minta bimbingan Roh Kudus agar anggota keluarga Anda yang belum terima Tuhan Yesus bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Penerapan terakhir dalam nas ini adalah cari tahulah akan karunia rohani dari masing-masing anggota keluarga Anda. Dengan demikian, Anda bisa mempersembahkan karunia rohani dari masing-masing keluarga Anda itu di dalam Anda beribadah sebagai satu keluarga milik Tuhan. Dengan mempraktekkan penerapan-penerapan yang barusan kita bicarakan tadi, saya mengimani Tuhan kita dipermuliakan. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita anak-anak Tuhan memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita anak-anaknya dengan luar biasa. Amin.